Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya memulai paparan pada eh, malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Novitasari dengan nomor induk mahasiswa 25010122 dengan kelas Cyber Security untuk kelas kode MJ817. Prodi S1 PJJ Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Skom Mkom. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait tugas sesi 7 dari mata kuliah Cyber Security tentang keamanan data manajemen finansial dan SDM. Nah, sebelumnya pada masa sekarang ini perkembangan teknologi informasi itu berkembang dengan sangat pesat sehingga ini mengubah cara organisasi mengelola data finansial dan sumber daya manusia atau SDM. Karena melihat dari data finansial dan data SDM itu merupakan suatu aset yang sangat strategis yang mendukung saat terjadinya pengambilan keputusan manajerial. Tapi perlu kita ingat juga, semakin sering kita bergantung dengan sistem informasi, semakin banyak resiko keamanan data dari kebocoran informasi, penyalahgunaan data, akses tidak sah, serangan cyber, dan lain-lain. Sehingga keamanan data sangat penting dalam praktek manajemen modern ini. Oke, next. Yang pertama kali akan saya bahas di sini terkait pengertian dari keamanan data. Keamanan data merupakan upaya melindungi kerahasiaan data dan ketersediaan informasi perusahaan dari berbagai ancaman yang dapat merugikan organisasi. Dalam hal ini, keamanan data mencakup kebijakan, prosedur, teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk menjaga informasi perusahaan tetap aman. Nah, di sini ada 3 prinsip utama keamanan data. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Maksudnya ini adalah data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Maksudnya adalah data tidak boleh diubah tanpa izin. Yang ketiga adalah available atau ketersediaan. Maksudnya adalah data harus tersedia ketika dibutuhkan. Selanjutnya adalah data finansial. Data finansial merupakan kumpulan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan seseorang, perusahaan, atau organisasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, menganalisis, dan mengambil keputusan keuangan. Nah, data finansial sendiri mencakup beberapa hal seperti laporan keuangan perusahaan, data transaksi keuangan, informasi rekening dan pembayaran, serta data pajak dan anggaran perusahaan. Nah, permasalahan apa aja sih yang terkait tentang keamanan data finansial tersebut? Yang Nah, ini tuh permasalahannya dapat berbagai ancaman, gangguan, atau kelemahan yang dapat menyebabkan data keuangan itu dicuri, disalahgunakan, diubah, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa permasalahan keamanan data finansial yang sering terjadi adalah yang pertama adalah kebocoran data. Nah, data keuangan pelanggan atau perusahaan bocor akibat peretasan, kesalahan sistem, atau kelalaian pegawai. Contohnya adalah rekening atau kartu kredit tersebar di internet, data transaksi pelanggan dicuri oleh hacker. Untuk permasalahan selanjutnya adalah serangan cyber atau cyber attack. Serangan dari pihak luar yang bertujuan mencuri atau merusak data finansial. Bentuk serangan berupa phishing, malware, ransomware, hacking database. Selanjutnya adalah
penyalahgunaan hak akses internal. Pegawai atau pihak internal menyalahgunakan akses terhadap data keuangan perusahaan. Contohnya, eee, tiba-tiba mengubah laporan keuangan tidak seperti kenyataannya, terus mengambil data transaksi untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Permasalahan yang, mmm, selanjutnya adalah lemahnya pengendalian internal. Kurangnya pengawasan dari pihak, organisasi terhadap penggunaan sistem keuangan menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya fraud atau kecurangan keuangan. Selanjutnya, data sumber daya manusia. Apa sih yang dimaksud data sumber daya manusia? Data sumber daya manusia adalah keseluruhan informasi yang berkaitan dengan karyawan atau tenaga kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen sumber daya manusia dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait perekrutan, penggajian, penilaian kinerja, pengembangan karir, hingga pemberhentian karyawan. Berikut adalah contoh data SDM. Yang pertama adalah, eee, identitas karyawan seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir. Yang kedua adalah nomor induk karyawan. Yang ketiga adalah riwayat pendidikan dari karyawan. Yang keempat adalah data jabatan dan divisi karyawan. Yang kelima adalah data absensi. Yang keenam adalah data gaji dan tunjangan. Dan yang keenam, yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Nah, untuk selanjutnya adalah keamanan data pada manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan keamanan data pada manajemen SDM? Keamanan data pada manajemen sumber daya manusia adalah upaya melindungi seluruh informasi karyawan dari akses, penggunaan, perubahan, atau penyebaran data secara ilegal. Berikut adalah permasalahan keamanan pada data SDM, antara lain, yang pertama adalah kebocoran data pribadi karyawan. Kebocoran data dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data tersebut oleh pihak lain. Yang kedua adalah ancaman terhadap kerahasiaan data. Kerahasiaan ini menjadi aspek utama karena data pegawai hanya boleh diakses oleh pihak tertentu saja. Kegagalan bisa menyebabkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi terganggu. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga adalah kesalahan manusia atau human error. Kesalahan pengguna merupakan salah satu faktor terbesar insiden keamanan informasi. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan data mudah terekspos kepada pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir adalah pengelolaan hak akses yang tidak efektif. Nah, di sini ada penelitian terkait implementasi ISO 27001 menemukan adanya praktek berbagai username dan password yang meningkatkan resiko penyalahgunaan sistem dan kebocoran data. Selanjutnya adalah kenapa sih hal tersebut bisa terjadi atas keamanan data baik finansial maupun SDM, penyebabnya kenapa? Di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal atau dalam organisasi itu sendiri adalah yang pertama adalah kurangnya kesadaran keamanan informasi tiap-tiap pegawai. Yang kedua adalah penggunaan kata sandi yang lemah. Jadi pegawai itu biasanya menggunakan kata sandi sesuai yang dia mau dan yang mudah diingat, biasanya seperti itu. Padahal itu bisa menyebabkan masalah keamanan data yang serius. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tidak adanya audit keamanan yang berkala oleh organisasi terkait data-data apakah masih aman atau belum gitu. Yang keempat adalah penyalahgunaan hak akses oleh pegawai. Di sini dimaksudkan adalah ada beberapa oknum
karyawan internal yang menggunakan akses yang dimilikinya itu untuk menyebarkan data-data perusahaan keluar, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengawasan manajemen yang kurang optimal. Eh, Berikutnya adalah faktor secara eksternal, maksudnya faktor dari luar organisasi. Di sini ada 4 yang saya ketahui, yaitu ada hacker dan cybercrime. Yang kedua adalah malware dan ransomware. Yang ketiga adalah phishing. Dan yang keempat adalah pencurian data oleh pihak luar organisasi. Nah, terkait permasalahan keamanan data, baik finansial ataupun data sumber daya manusia, tentu ada beberapa dampak yang langsung mengarah ke organisasi itu sendiri apabila sampai ada em, keamanan yang tidak terjaga dengan baik. Yang pertama, dari dampak finansial itu menyebabkan kerugian ekonomi akibat pencurian data itu. Saja datanya dipakai oleh pihak lain dan disebarluaskan sehingga diketahui ada beberapa kesalahan dalam eh, sistem, misal laporan keuangannya gitu, bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah biaya pemulihan sistem. Jadi kalau misal sampai sistemnya itu terkena eh, pencurian data, otomatis kan sistemnya sudah tidak aman sehingga memerlukan biaya lagi untuk memulihkan sistem sehingga bisa kembali seperti semula gitu. Yang ketiga adalah potensi kehilangan pelanggan dan investor. Kita bisa membayangkan banyak kejadian di mana banyak eh, perusahaan yang tidak sengaja datanya itu kesebar ke internet dan para pelanggan dari perusahaan tersebut melihatnya di berita internet. Lalu mereka merasa was-was dengan gimana data atau eh, uang misal yang saya titipkan ke perusahaan ini, misalnya gitu. Itu akan sangat mengurangi daya kepercayaan dari pelanggan sehingga pelanggan memutuskan untuk menarik semua misal uang yang misal di perusahaan bank gitu ya, dan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah dampak operasional, yaitu yang pertama adalah gangguan aktivitas bisnis. Jadi karena kebocoran ini sehingga aktivitas bisnis baik produksi, distribusi itu bakal terganggu sepenuhnya. Yang kedua adalah terhambatnya proses pengambilan keputusan manajemen. Gitu. Nah, untuk dampak selanjutnya adalah dampak, mohon maaf, dampak reputasi ini. eh yang pertama adalah menurunnya kepercayaan pelanggan dan karyawan, jelas. Seperti yang saya jelaskan tadi, pelanggan akan tidak punya trust issue, dan karyawan pun juga sama trust issue karena data dirinya tersebar di internet, misal seperti itu. Dan kerusakan citra perusahaan, semisal kayak contohnya adalah perusahaan bank yang terkena hacking, terus beritanya sudah menyebar luas di dunia sosial media menyebabkan citranya sudah tercoreng sebagai bank yang tidak amanah, misal seperti itu. Atau bank yang gampang dibobol sistemnya gitu. Nah, selanjutnya adalah strategi pengamanan data yang bisa dilakukan gitu untuk mengurangi atau untuk mencegah terjadinya eh, pencurian data atau keamanan data yang lemah seperti itu. Yang pertama adalah enkripsi data. Enkripsi ini mampu melindungi data finansial, data STM dari akses yang tidak sah. Yang kedua adalah audit dan evaluasi berkala. Audit keamanan membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan sistem dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta cuma dilakukan sekali habis itu tidak pernah. Tidak, ini maksudnya biar dilakukan
secara terus-menerus. Jadi kalau misal ada kebocoran sedikit, langsung bisa ditangani pada saat itu juga dan kita bisa langsung melakukan perbaikan yang lebih baik lagi di saat itu juga. Yang selanjutnya adalah implementasi sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Maksudnya adalah penerapan standar ISO 27001 ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi resiko keamanan informasi secara sistematis. Dan yang selanjutnya adalah pengelolaan hak akses. Pemberian akses berdasarkan tugas dan tanggung jawab pengguna dapat meminimalkan resiko penyalahgunaan data. Yang selanjutnya adalah pelatihan kesadaran keamanan informasi. Nah, peningkatan literasi keamanan bagi karyawan menjadi langkah penting untuk mengurangi human error untuk kedepannya, seperti itu. Nah, cukup sekian paparan terkait keamanan data finansial dan sumber daya manusia. Berikut adalah daftar pustaka dari mana paparan saya ini saya ambil. Saya ucapkan terima kasih. eh, Apabila ada perkataan atau materi yang saya sampaikan itu ada kesalahan, mohon dapat dikoreksi Bapak, oleh Bapak Catur mohon dapat dikoreksi atau bisa diberikan arahan atau bimbingan ke depannya sehingga saya bisa lebih baik di materi selanjutnya atau di tugas selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.